Aduh Pak Cik saking pinternya gelar profesor sampai bisa memanipulasi sejarah. Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur. Di media sosial, seorang pacik dari Malaysia tiba-tiba menjadi sorotan. Ia membuat pernyataan yang sebenarnya sudah lama jadi bahan perdebatan, bahwa Candi Borobudur, salah satu ikon kebanggaan Indonesia, menurutnya memiliki akar sejarah yang juga berkaitan dengan Malaysia, karena sama-sama berakar dari peradaban Sriwijaya, Bintang. Ia menyebut bagaimana kerajaan-kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit meninggalkan jejak budaya yang melampaui batas negara modern. Namun, potongan kalimat tentang Borobudur itulah yang membuat video tersebut meledak. Komentar pun berdatangan. Banyak netizen Indonesia yang langsung merespons keras, merasa klaim tersebut melewati batas dan mengaburkan fakta sejarah. Sebaliknya, ada juga netizen Malaysia yang membela, mengatakan bahwa sang pacik hanya ingin menyoroti hubungan budaya serantau, bukan mengklaim kepemilikan candi tersebut. Sebenarnya, perdebatan seperti ini bukan hal baru. Di wilayah yang memiliki sejarah panjang interaksi antar kerajaan, batas budaya memang sering tumpang tindih. Tapi tetap saja, Borobudur secara resmi adalah situs warisan dunia yang berdiri di Indonesia dan itu tak bisa dibantah. Sementara pembahasan soal pengaruh Sriwijaya lebih cocok ditempatkan sebagai bagian dari sejarah bersama di Asia Tenggara. Pada akhirnya, pernyataan sang pacik mungkin hanyalah pandangan pribadi yang kurang tepat penyampaiannya. Tapi reaksi netizen yang begitu cepat menunjukkan betapa sensitifnya topik sejarah dan identitas di internet. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Sebenarnya semua Melayu berasal-usul daripada Semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur. Aduh Pak Cik saking pinternya gelar profesor sampai bisa memanipulasi sejarah. Padahal sejarah dunia itu harus diakui keakuratannya ketika mereka mampu memberikan bukti peninggalan-peninggalan pada masa itu. Anda ini kira-kira buktinya apa bisa sampai seyakin itu bahwa kerajaan Sriwijaya itu punya pengaruh sama kalian ini, punya pengaruh sama negara Melayu Malaysia. Pusing saya. Menjelaskan sejarah tanpa bukti itu hanya omong-omong Pak Cik ya. Sorry to say this ya. Itu cuma omong doang. Begini, bicara mengenai kerajaan Sriwijaya Pak Cik, memang betul kerajaan Sriwijaya itu merupakan kejayaan peradaban Melayu Pak Cik, ya. Tetapi bukan secara eksklusif milik negara Malaysia modern. Sorry to say this. Jadi begini, biar nggak salah paham ya, nanti saya jelasin. Baik secara sejarah dan politiknya. Oke? Sriwijaya itu merupakan kemaharajaan Bahari atau Melayu Pak Cik. Ya. Etnis dan budaya, etnis dan bahasanya itu memang merupakan kerajaan yang didirikan dan diperintah oleh etnis Melayu. Ya. Bahasa yang digunakan dalam prasasti-prasasti Sriwijaya itu adalah Melayu kuno Pak Cik. Melayu kuno. Yang menjadi lingua franca. Lingua franca itu adalah bahasa penghubung Pak Cik. Ya, bahasa penghubung di Nusantara pada masa itu. Oke? Terus pusat peradabannya itu, pusat pemerintahannya Sriwijaya itu berada di Sumatera Pak Cik, yang sekarang ini menjadi bagian dari Indonesia Pak Cik, bukan bagian dari Malaysia. Ya. Peninggalannya itu semua bisa ditemukan di sana Pak Cik. Dan di monumen nasional kita ada itu peninggalannya, prasasti-prasasti dari bahasa Melayu kuno ini. Anda nggak punya ini Pak Cik. Negara Anda nggak punya bukti ini. Cuma negara kami yang punya.
ibu kota dan pusat pemerintahannya Sriwijaya ini diperkirakan itu berada di sekitar Palembang dan Jambi, ya. Jangkauan kekuasaan Sriwijaya itu melampaui batas negara modern. Sriwijaya itu adalah kemaharajaan maritim, ya Pak Ci, yang kekuasaannya itu tidak terikat oleh batas-batas negara yang kita kenal sekarang gitu, ya. Kekuasaannya itu berbasis pada penguasaan jalur pelayaran dan perdagangan, Pak Ci. Ya. Di wilayah yang sekarang menjadi negara Malaysia, khususnya kawasan Semenanjung Malaya itu seperti Kedah, memang pernah berada di dalam lingkup pengaruh dan kekuasaan Sriwijaya. Namun penting untuk dicatat ya Pak Ci ya, bahwa pusat jantung pemerintahannya itu ada di Sumatera, Pak Ci, yang letaknya ada di Indonesia saat ini, ya. Paham maksud saya Pak Ci? Mengklaim Sriwijaya secara eksklusif sebagai milik Malaysia atau milik Indonesia saja adalah penyederhanaan yang keliru Pak Ci, ya. Realitas sejarahnya lebih kompleks. Warisan Indonesia, Sriwijaya adalah bagian integral dari sejarah Indonesia karena pusat pemerintahannya, ya Pak Ci, ibu kotanya dan sebagian besar wilayah intinya itu berada di Indonesia, ya. Sriwijaya dianggap sebagai cikal bakal peradaban Melayu di Nusantara dan leluhur dari Kesultanan Palembang dan lainnya. Oke. Sedangkan dalam warisan Malaysia, karena Sriwijaya itu pernah menguasai Semenanjung Malaya, Pak Ci, ya. Kerajaan ini juga merupakan bagian dari sejarah panjang kawasan yang sekarang menjadi Malaysia. Oke. Peninggalan banyak situs arkeologi peninggalan Sriwijaya ditemukan di Malaysia, memang banyak. Dan Sriwijaya itu memang warisan dunia Melayu, ya, memang itu kebanggaan warisan peradaban rumpun Melayu. Memang secara keseluruhan kejayaannya dalam perdagangan, pelayaran dan sebagai pusat pembelajaran agama Buddha, ya. Dan pencapaian ini merupakan kebanggaan oleh orang-orang yang berbagi warisan budaya dan bahasa Melayu yang kini tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand Selatan. Di Sriwijaya itu adalah kejayaan orang Melayu, tetapi dalam konteks geopolitik modern, ia merupakan warisan sejarah yang dimiliki bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Ya Pak Ci, dengan posisi Indonesia yang sangat sentral karena menjadi lokasi pusat pemerintahannya. Mengatakan Sriwijaya adalah kejayaan orang Melayu Malaysia itu adalah pernyataan yang terlalu menyederhanakan dan mengabaikan fakta bahwa jantung peradabannya berada di Indonesia. Sriwijaya adalah kemaharajaan Melayu yang berpusat di Sumatera, Indonesia, dengan pengaruh dan kekuasaan yang mencakup kawasan yang sekarang menjadi Malaysia. Ya Pak Ci. Kemudian masalah Borobudur. Borobudur itu gak ada sangkut pautnya sama Sriwijaya Pak Ci. Jangan ngarang kamu ya. Borobudur itu adalah dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Pak Ci. Itu Raja Sailendra. Kampret ini, sampai Borobudur diutek-utek milik orang Melayu pula. Aduh, ya Allah ya Robbi. Letak antara Sumatera dan Jawa Tengah itu sangat sungguh luar biasa jauhnya Pak Ci. Aduhai, gimana ceritanya bisa Sriwijaya dengan petenteng-petenteng bikin Candi Borobudur. Mungkin dari kejadian ini, kita semua bisa belajar untuk berdiskusi dengan lebih tenang karena sejarah itu luas. Dan ruang digital seharusnya bisa jadi tempat berbagi, bukan saling serang. Bintang-bintang, jika kalian suka konten-konten sejarah, edukasi, dan informasi tentang perkembangan dunia, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.